Oke teman-teman, jadi saya akan membahas kembali tentang indikator baterai 18650 ya, indikator baterai lithium. Karena di video sebelumnya saya pernah membahas juga tentang ini dan masih banyak yang bertanya dan belum paham cara pemasangannya dan juga fungsinya ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas kembali tentang indikator baterai lithium ya 18650. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi indikator ini bisa kita pasang di baterai lithium baik susunan 1S, 2S, 3S dan seterusnya. Nah, maksud dari 1S, 2S, 3S dan seterusnya, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau dalam susunan baterai lithium itu ya ada yang namanya seri ya, seri dan paralel ya. Nah di susunan baterai yang lain juga sama ya. Jadi seri dan paralel ya. Nah jadi seri itu ya kalau misalkan kita susun, nah contohnya seperti ini. Nah misalkan ini negatif ya, ini positif, ini negatif, ini positif. Ini negatif, ini positif. Jadi digabung ya, susunannya itu digabung. Jadi ini yang bagian negatif, kemudian yang positifnya digabung dengan negatif. Kemudian di sini ketemu ya, yang positifnya digabung dengan negatif lagi. Dan di sini tunggal yang positif. Nah, tujuannya apa ya dibentuk seri seperti ini? Tujuannya ya untuk menambah voltase baterai ya, karena baterai satunya ini kan 3,7 volt, kalau penuh itu kan 4,2 volt ya. Nah jadi supaya bisa mendapatkan voltase yang kita inginkan, maka disusunlah secara seri ya. Jadi kalau misalkan 3 seperti ini jadi kalau misalkan 3 seperti ini, jadi hitungannya kalau full itu menjadi 12,6 ya. Jadi 4,2 dikali 3. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi fungsinya seri. Nah, beda lagi dengan di paralel ya. Kalau paralel itu ya positif digabung dengan positif semua, negatif dengan negatif semua ya. Nah, jadi negatif dengan negatif semua ya, seperti ini susunannya ya. Nah, seperti di balik sini. Ini positif semua digabung ya, ini negatif digabung gitu ya. Nah fungsinya apa? Nah fungsinya yaitu untuk menambah kapasitas baterai. Nah misalkan baterai ini satunya kapasitasnya 1000 ya. Nah jadi kalau di paralel itu menjadi 4000 mAh ya, misalkan satunya 1000 mAh nih. Jadi tinggal dijumlah ya. Jadi fungsinya ya paralel untuk menambah kapasitas, sedangkan seri untuk menambah voltase. Ya tujuannya supaya kita bisa mendapatkan voltase dan kapasitas yang kita inginkan ya. Karena misalkan kita punya sebuah elektronik yang memerlukan tegangan 12 volt dan kita punya baterai misalkan seperti ini tapi tegangannya 4,2 volt ya. Nah, jadi bisa kita pasang secara seri supaya bisa menjadi 12 volt ya, atau 12,6 volt. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya, sekilas tentang pengertian seri dan paralel. Nah, hubungannya dengan ini apa? Nah, jadi kan ini tuh modul untuk mengetahui berapa voltase setelah dipakai ya, maksudnya indikator ya, sebagai indikator. Nah, di sini tuh ada susunannya. Ya, di sini ada susunannya. Di sini ada S1, S2, S3. Jadi cara pasangnya kalau misalkan teman-teman mau dipasang di susunan 3S ya. Nih, 3S yang seri ya. Seri 3 seperti ini, 12,6 ya kalau full. Itu teman-teman jumper dulu yang di bagian S3. Nah, ini ya. S3 ini di jumper dulu, baru bisa mendapatkan hasil yang akurat ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman di setnya di S2 ya, ini hitungannya ya jadi di voltase S2 ya. Kalau berkurangnya itu ya nggak akurat gitu ya, jadi harus sesuai dengan susunan. Nah maksudnya S1 S2 itu apa bang? Nah oke, gini ya, jadi misalkan ini baterai satu ya, tunggal ya. Kalau misalkan dipasang di sini,
Ini jadi hitungannya kalau di sini tuh jadi seri ya, bukan di paralelnya. Kalau misalnya satu gini berarti ya tetap satu ya, jadi 1S gitu ya, serinya itu satu gitu. Kalau misalkan dua baterai kayak gini di seri 2 misalkan kan, di seri 2 jadi seperti apa ya. Nah, seperti ini ya. Ini anggap yang sebelah sini nggak ada gitu ya. Nah, jadi dua kayak gini nih ya. Jadi susunan seri 2 nih 1 2 ya. Ini positif, ini negatif, ini positif. Nah, seri 2 seperti ini itu masuknya ke S2 seperti itu. Nah, kalau misalkan 3 seri 3 nah seperti ini ya S3. Kalau misalkan ada 4 di sini, ada 4 nambah ya di sini. Nah, nambah di sini ya. Oke, seperti ini ya. Berarti ini positif ya. Ini negatif. Nambah seperti ini berarti 4S ya. Jadi secara apa ya? Secara lebih mudah dipahaminya ya buat teman-teman ya. Jadi susunan seri ada berapa baterai gitu ya, susunan serinya ya, tapi berlaku sesuai seri ya. Jadi seri yang disusun negatif dengan positif ya, nanti ketemu di sini gitu ya. Nah, jadi susunannya seperti kalau misalkan di sininya ada 6 1 2 3 4 5 6. Nah, itu berarti 6S. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Nah, kalau misalkan gimana Bang kalau misalkan ada 4 baterai tapi disusunnya disusunnya paralel. Ya tetap ya masuknya itu ke 1S ya, karena bukan di susunan seri ya. Jadi hitungan di indikator ini itu tetap yang dihitungnya adalah seri ya. Mau di paralel berapapun ya. Misalkan di sini berapa, ada 6, misalnya ini kan ada 4 nih ya. Ada 6 tapi susunannya satu aja gitu ya, di paralel gitu satu. Ya tetap hitungannya jadinya 1S gitu ya. Jadi 1 gitu. Kalau misalkan ada 3 nah seperti ini saya ya, 3 ada 3 tapi kesininya paralel ya. Ini untuk mendapat kapasitas ya. Jadi seri dan paralel ini ya. Misalkan seperti ini ya, tetap yang dihitungnya adalah serinya ya. Ini ada seri berapa? Ada 3. Nah, jadi di sini di jumpernya S3. Nah, kemudian untuk cara jumpernya ya, teman-teman perlu dipahami ya. Ya, di sini jumpernya itu harus 1 ya. Jadi misalkan teman-teman mau menjumpernya di S3 ya atau 3S. Nah, jumpernya 1, kemudian teman-teman mau dirubah mau dipakai di baterai yang paralel aja 1 gitu ya. Nah, teman-teman sebelum menjumper sini ya, ini dibuka dulu ya. Ini dibuka dulu, kemudian jumper gitu ya di sini. Jadi harus salah satu ya. Kalau misalkan dua-duanya ini nggak akan bisa ya. Jadi harus salah satu jumperannya ya, nggak bisa digabung. Misalkan S1, S2 gitu ya. Misalkan S1 dan S3 nggak bisa ya, harus salah satu. Oke, dari spesifikasinya ya seperti itu ya, teman-teman. Oke, kemudian untuk bar di sini ya, di sini ada barnya ya, 1 2 3 4 atau ngomongnya apa ya? Lebih mudahnya strip lah ya. Stripnya ya 1 2 3 4 ya. Ini ada 4. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan ini sesuai susunan ya. Nah, jadi kalau misalkan yang satu ini ya, ini menunjukkan kapasitas baterai 25% ya, teman-teman. Kalau yang satu ini. Nah, kalau misalkan yang kedua ini adalah 50%. Jadi baterainya itu sudah mencapai 50% gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini yang keempat ini sekitar 75% dan yang sini itu full ya, berarti 100% ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan pertama 100% ya, misalkan dicas penuh nih baterai 100%, nah kemudian teman-teman pakai berkurang 1, nah itu berarti sudah berkurang sekitar 25% ya. Jadi kapasitasnya ada di 75%. Seperti itu ya, teman-teman ya. Dan begitupun juga sampai ke sini dan ke sini ya. Kalau sampai di sininya hilang, semuanya tinggal yang bagian sini doang yang nyala. Nah, itu artinya baterainya kosong banget ya, teman-teman ya. Nah, untuk awetnya ya, untuk awetnya di baterai saya sarankan kalau misalkan stripnya udah 2 seperti ini, langsung teman-teman cas aja ya. Itu supaya baterainya lebih awet. Oke, cara pasangnya ya gampang ya, teman-teman ya. Nih saya akan tunjukkan, ini saya ada yang 3S. Nah, 3S di sini sudah saya jumper yang 3S ya. Ingat ya, jumperannya hanya 1 ya. Kalau mau dirubah-rubah ya buka dulu yang satunya ya. Oke, di sini ada 3S ya atau S3 gitu ya. Nah, langsung saja pasang ya. Di sini kan ada negatif dan positif ya. Nah, untuk positif langsung saja jumper ya di sini ya. Di outputnya ya, langsung jumper di outputnya. Misalkan ini yang negatif di bagian sini.
Oke, yang satunya ini di bagian positif. Oke, nah jadi di sini langsung nyala ya, langsung nyala seperti ini ya. Kalau misalkan teman-teman gak di jumper nih, di bagian sini gak di jumper nih, langsung saya akan lepas jumperannya ya. Ini saya ambil dulu yang positifnya. Kalau misalkan saya lepas jumperannya, oke ya, ini udah dilepas ya. Bagaimana kondisinya? Kondisinya seperti ini ya. Nah, kondisinya akan seperti ini aja ya, nyala ini aja ya. Nah, nyala pinggirannya aja. Jadi yang barnya ini nggak menyala sama sekali. Oke ya, bisa teman-teman pahami ya. Jadi kalau misalnya teman-teman beli LED indikator seperti inilah, kok nggak bisa keluar barnya gitu ya, cuman nyala pinggirannya doang lah, itu berarti tandanya jumperannya belum connect ya teman-teman, atau mungkin bahkan teman-teman belum connect juga ya, belum dikonekin, maksudnya belum dikonekin ya. Jadi harus dikonekin ya, jumper itu dihubungkan ya teman-teman ya. Jadi di sini kan ada dua baris nih ya, sama sini. Sebentar saya tunjukkan. Nah di sini kan ada ini ya, ada dua gini ya. Nah ini seperti ini. Nah ini jumperan ini ya, ini hubungkan dengan ini misalkan untuk S3 ya. Kalau S1 ini jumper dengan ini ya, ini dibuka dulu seperti itu ya. Nah kalau sebelum teman-teman pasang juga ya, misalkan teman-teman beli yang seperti ini, nah teman-teman cek dulu ya, di sini udah di jumper atau belum ya, sesuai susunan. Kadang juga dari salurannya sudah di jumper ya, di bagian mana gitu ya. Nah itu teman-teman dibuka dulu aja sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi cara bacanya sudah saya jelaskan ya, seperti itu untuk barnya, dan juga untuk jumperannya sudah saya jelaskan juga ya cara pasangnya, dan untuk susunan baterainya juga sudah saya jelaskan ya. Jadi sudah 3 poin tuh. Dan yang terakhir ya, ada juga pertanyaan, Bang bisa nggak LED indikator ini dipasang di motor ya? Di motor itu kan rata-rata akinya itu memakai aki yang kering ya, aki yang biasa gitu ya, bukan aki yang baterai lithium. Nah sebenarnya begini ya teman-teman, sebenarnya ini kan diperuntukannya untuk baterai lithium ya. Tapi kalau misalkan dipasang di baterai seperti itu, kalau secara teori itu bisa. Tapi teman-teman harus paham dulu ya, fullnya itu baterainya itu di kisaran berapa ya. Oke, jadi contohnya gini ya. Oke, saya akan ambil kertas dulu. Nah, ini sudah saya tulis ya. Nah, sudah saya tulis ya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan 1S itu kalau keadaan fullnya itu 4,2 ya. Kalau misalkan yang 2S itu kalau keadaan penuh itu di kisaran 8,4. Jadi dikali aja ya, dikali 4,2. Dan kalau misalkan 3S ya susunannya itu fullnya kan di 12,6. Dan kalau 4S itu di 16,8 ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah jadi untuk fullnya aki itu di kisaran berapa? Nah seperti itu ya. Kadang aki motor itu berbeda-beda ya, fullnya itu berbeda-beda. Jadi kalau keadaan full kita cas itu kadang berbeda ya. Ada yang di 13,5 gitu ya, ada di 13, berapa gitu ya. Pokoknya beda-beda juga ya, karena memang dia kan memakai sistem yang itu ya. Misalkan baterai kering atau baterai aki basah juga gitu ya, sama seperti itu. Nah jadi teman-teman dilihat dulu ya penuhnya dia di kisaran berapa. Kalau misalkan dia penuhnya itu di kisaran 13 gitu ya, misalkan 13 pas, ya udah bisa teman-teman pakai yang 3S aja, cuman hitungannya ya tetap, jadi hitungan persennya ya dari 12,6 nggak dari 13 gitu. Nah jadi fullnya itu tetap dihitungan yang dari jumperan ini ya, jumperan sesuai dengan kapasitas gitu ya. Kalau misalkan di 13 itu sudah berkurang sampai 12,6 di aki motornya, tetap dia masih menunjukkan full ya. Nah kalau misalkan di bawah ini, ke bawah baru dia akan berkurang gitu sesuai dengan hitungannya baterai lithium ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, jadi lebihnya itu nggak kehitung. Oke ya, seperti itu ya teman-teman, mudah-mudahan teman-teman paham.
Oke, jadi untuk LED indikator ini ya, atau modul indikator ini, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami yang saya jelaskan. Dan jika ada pertanyaan, masih ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar, tidak apa-apa. Sampaikan dengan bijak ya teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang melihat komenan teman-temannya dan bisa jawab, ya silahkan jawab aja, tidak apa-apa ya. Tapi pastikan dulu jawabannya sudah benar ya teman-teman ya. Jangan sampai nanti ngasih jawaban salah, jadi yang teman-teman yang baru tahu itu jadi kebingungan gitu ya teman-teman ya. Oke ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya.